Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kita masih dipelihara pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik, yang penuh kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Izinkan kami pada hari ini untuk memulai hari kami dengan merenungkan sabdamu. Semoga bacaan firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi penerang, penguat, dan penuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-28 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah mengakhiri hidup dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita ini menggambarkan kisah kematian Simson. Dan kisah ini penuh dengan pelajaran buat kita semua. Bagaimana seorang yang diurapi sejak lahir, ya diberikan kekuatan yang luar biasa, tetapi jatuh karena kelemahan, kesombongan, nafsu, dan kelalaian. Saudara, di akhir hidupnya Simson masih sempat berseru kepada Allah. Doa terakhirnya menunjukkan bahwa meskipun hidupnya penuh kegagalan, Allah masih bisa memakainya untuk tujuan tertentu. Seringkali, saudaraku yang terkasih, kita merasa hidup kita penuh kesalahan, keputusan yang salah, dosa yang berulang, ataupun kesempatan yang terbuang. Saudara, kisah Simson mengingatkan kita bahwa Allah masih memakai kita bahkan di tengah kegagalan yang kita alami. Yang terpenting adalah kita kembali kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Saudara, hidup bukan soal bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita menyelesaikannya di dalam Tuhan. Saudara, kisah gagalnya Simson dalam hidupnya memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ketika kita jatuh, janganlah kita menyerah. Kita berjuang untuk kembali kepada Tuhan. Karena masih ada kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara, ada seorang pelari maraton terkenal. Suatu hari dalam sebuah lomba, ia terjatuh di tengah perlombaan. Kakinya terkilir. Semua orang, semua lawan-lawannya melewatinya. Pelari maraton ini bisa saja ia berhenti dan menyerah. Tetapi ia berkata dalam hatinya, mungkin aku tidak akan menang. Tetapi aku harus menyelesaikan perlombaan ini. Akhirnya, saudara, dengan tertati-tati, ia berjalan hingga mencapai garis akhir. Ketika ia sampai, penonton berdiri dan bertepuk tangan. Bukan karena ia tercepat, tetapi karena ia tidak pernah menyerah.
Saudara, dalam hidup kita mungkin kita pernah jatuh, gagal, ataupun tersandung. Tapi yang terpenting adalah jangan berhenti. Tetaplah melihat kepada Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Dan selesaikanlah perlombaan iman kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Selamat berproses dalam hidup ini. Semoga kita tetap menjadi kuat dan lebih dekat kepada Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Semoga kami boleh belajar seperti Simpson yang tidak tergoda. Dan ajar kepada kami untuk melihat Engkau dan cara bekerja. Kami serahkan aktivitas kami. Semoga Engkau menolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.